Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi di pelajaran biologi. Silakan simak pelajaran hari ini, masih berjudul tentang klasifikasi makhluk hidup di bab 3. Yang mau Ibu sampaikan hari ini ada 3 judul, yaitu pertama tentang binomial nomenklatur, kedua tentang kunci determinasi, dan ketiga tentang pohon filogeni. Karena pertemuan kita cukup banyak judulnya, jadi kita persingkat dari 2 judul saja. Satu judul berikutnya itu tentang pohon filogeni akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Baik, silahkan disimak. Keenam, yaitu judul binomial nomenklatur. Apa itu binomial nomenklatur? Ini bahasa Latin ya. Bi itu artinya ganda. Jadi kita akan memberikan nama Latin, tata nama ganda dalam bahasa Latin. Jadi tata nama ganda, ganda ini berarti dua kata ya. 2 kata terdiri dari 2 kata. Contoh, saya kasih contoh melinjo. Melinjo bahasa Latinnya adalah genetum genemon. Nah, kata pertama genetum itu disebut dengan genus atau marga. Kata kedua disebut dengan spesies atau penunjuk spesies, yaitu genemon. Diingat bahwa kata pertama genus, kata kedua spesies. Bagaimana? Ini ada aturan penulisannya. Cara penulisannya adalah pertama, bold atau cetak tebal. Kamu cetak tebal tulisannya. Kata pertama harus huruf kapital, G-nya huruf besar. Kata kedua huruf kecil ya, genemon. Cetak tebal berarti kamu hitamkan ini semua tulisan kamu. Kedua italic, cetak miring. Cetak miring ini dicetak miring sama kapital juga di kata pertama, kata kedua huruf kecil. Yang ketiga underline atau garis bawah, ini di garis bawah terpisah. Kata pertama masih tetap kapital, kata kedua yaitu huruf kecil. Kita sambung di sebelahnya. Jika ada 3 kata nih, bagaimana penulisannya? Tumbuhan contoh, kembang sepatu, hibiscus rosa sinensis. Nah, hibiscus ini saya bilang di tadi ya, genus ini penunjuk genus atau marga, ini spesies, dan kata ketiga ini adalah subspesies. Cara penulisannya ada 2 cara. Cara pertama, beri garis hubung di kata kedua dan kata ketiga. Mana kata kedua? Rosa. Kata ketiga adalah sinensis. Jadi kamu gabung keduanya antara rosa dan sinensis. Silahkan dikerjakan di rumah, italic, bold, dan underline-nya tulis di buku catatan ya. Kedua, kata kedua dan ketiga digabung. Kata kedua dan ketiga digabung, gabungkan antara rosa dan sinensis. Ya, rosa dan sinensis. Italic, bold, dan underline sama juga, kerjakan di buku catatan. Hewan, bagaimana tentang penulisan hewan? Hampir mirip dengan yang ini, tapi penulisannya berbeda. Felis maniculata domestica. Felis adalah genus, kemudian maniculata adalah spesies, domestica adalah subspesies. Cara penulisannya adalah kata kedua dan kata ketiga dipisah. Jadi kamu tulis Felis huruf besar F-nya, maniculata huruf kecil, dan domestica huruf kecil ya. Sama italic, bold, dan underline. Silakan juga kerjakan di rumah. Lanjut kita ke nomor 7, yaitu tentang kunci determinasi. Sebelum ke sana, nanti kita buat cara membaca dan cara membuat kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Jadi kunci determinasi itu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi, untuk mengenal. Nih, identifikasi, mengenal suatu makhluk hidup. Ada berdasarkan ciri-cirinya, ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Nah, kunci identifikasi atau kunci determinasi itu juga disebut dengan kunci dikotomi atau kunci dikotom ya. Jadi kamu jangan bingung juga kalau ada orang yang menyebut dengan kunci dikotom. Kunci dikotom itu terdiri dari beberapa nomor. Nah, nomor ini disebut dengan kuplet. Satu kuplet ini terdiri dari 2 statement, statement A dan statement B. Tidak ada statement C, perlu diingat itu ya.
Statement A ada kalimatnya. Ini kalimat ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Dan di sebelah kanan ada nama dari makhluk hidup tersebut. Nama dan nomor. Kalimat dalam setiap kuplet antara A dengan B itu saling berlawanan. Contoh, tidak memiliki tulang belakang. Maka kalimat B mempunyai atau memiliki tulang belakang. Kalau di satu A-nya darat, maka di satu B-nya bisa air atau bukan di darat. Ya, dibuat berlawanan kalimatnya. Oke, 1, 2A juga begitu, 2B juga begitu, 3A dan seterusnya. Maka di sini saya kasih soal bagaimana membuat kunci determinasi dari invertebrata. Maka jawabannya adalah, ini sebelum saya hapus dulu, kita buat ya. 1A, di mana ada kunci determinasi invertebrata, berarti kita ambil kuncinya ini. 1A. Kita tuliskan di sini 1A. Jika kita sudah pilih 1A, maka 1B dan seterusnya yang di bawahnya dianggap gugur alias tidak kita pilih. Kita hanya memilih yang ada kuncinya saja, yaitu 1A. 1A sudah dipilih, stop kuncinya, kita tulis 1A. Ya, kita tulis 1A saja. Ini, invertebrata. Selesai, kita jawab 1A, ini selesai. Maka kita ke amfibi. Nah, ini amfibi. Amfibi, kita tahu amfibi itu bertulang belakang tidak? Ya, jawabannya tidak. Jawabannya memiliki tulang belakang ya. Maaf, diralat. 1B kita pilih. 1B memiliki tulang belakang. Jangan lupa ditulis di bawah atau di lembar amfibi. Tuliskan di sini 1B. 1B, kemudian ada angka 2. Kamu langsung ke nomor 2. Amfibi, kata atau kodok itu bagaimana jantungnya? Ada serambinya berapa? Ada biliknya berapa? Ya. Amfibi mempunyai 3 ruang jantung, yaitu serambi dan bilik. Berarti kita pilih 2A. Jantung terdiri dari kurang 4 ruang. Kita pilih nomor 3. Ini tadi 2 dan 3. Berarti 2A, kita pilih 2A. Kemudian ke nomor 3. 2A dan 3. Belum selesai karena belum ketemu nama amfibinya, kita langsung ke nomor 3. 2B dianggap gugur, tidak kita pilih, ke nomor 3A. 3A, tubuh ditutupi oleh kulit yang licin, jawabannya amfibi. Atau 3B, tubuh ditutupi oleh sisik, jawabannya pisces. Tentu kita tidak akan memilih 3B, tetapi kita akan memilih 3A. Tubuh ditutupi oleh kulit yang licin. Maka jawabannya amfibi, 3A. Kita tuliskan di sini 3A. Anak-anak, karena jawaban kita sudah ketemu amfibi, maka kuncinya kita stop. Ya, 1B, 2A, 3A untuk amfibi. Sampai di sini mengerti? Nah, untuk pisces, reptil, aves, dan mamalia silakan dikerjakan di rumah masing-masing di buku latihannya. Ya, di buku latihannya. Dan ada beberapa tambahan yang akan saya sampaikan untuk sebagai latihan di pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.